Abu Kruengkali. TGK Syekh Muhammad Hasan 1886-1973. Abu Kruengkali, seorang ulama besar Aceh yang terang mata hatinya, kasyaf, dan juga digelari Teungku Muhammad Hasan Al-Asy Al-Falaki. Di saat dalam suasana berkecamuknya Perang Aceh, lahirlah seorang anak yang diberi nama Muhammad Hasan di pengungsian Meunasah Ketembulanggoi Pidi pada tahun 1886. Teungku Muhammad Hasan kemudian setelah menjadi seorang yang alim besar dikenal oleh masyarakat Aceh dengan sebutan Abu Kruengkali atau Teungku Syekh Haji Hasan Kruengkali. Setelah peperangan mereda, Teungku Muhammad Hasan dibawa pulang ke kampung halamannya di Kruengkali, Kemukiman Siem Aceh Besar. Mengawali awal pendidikannya, Teungku Muhammad Hasan Kruengkali berguru langsung kepada ayahnya yang juga seorang ulama bernama Teungku Muhammad Hanafiah bin Teungku Syekh Abbas yang dikenal dengan sebutan Teungku Haji Muda Kruengkali, karib dari Teungku Cik Ditiro dan Teungku Cik Ahmad Buincala. Ayah dan kakek dari Teungku Hasan Kruengkali 7 generasi ke atas semuanya ulama dan pengawal agama di wilayahnya. Selain belajar dari ayahnya, Teungku Muhammad Hasan Kruengkali juga belajar di Dayah Teungku Cik di Keubok masih dalam kawasan Kemukiman Siem Aceh Besar. Setelah menjadi seorang yang alim, Teungku Kruengkali merasa ilmunya masih minim dan belum memadai, sehingga beliau berangkat ke kampung Yan Keudah Malaysia dan belajar kepada pendiri Madrasah Irsyadiah yaitu Teungku Cik Muhammad Arsyad AILUB. Beliau termasuk ulama Aceh yang hijrah ke Malaysia untuk membentuk jaringan ulama baru ketika Aceh sedang bergolak bersama temannya yang juga ulama Teungku Cik Umar Dian atau yang dikenal dengan Teungku Cik Dilamu, ayah dari Abu Indrapuri dan Abu Lamu. Setelah beberapa tahun mengaji di Yan Kedah Malaysia, pada tahun 1909 Teungku Hasan Kruengkali berangkat ke Mekah untuk memperdalam ilmunya. Beliau berangkat dengan adiknya yang kemudian meninggal di Mekah. Adapun yang membiayainya adalah pamannya yang hartawan dan dermawan. Karena semenjak kecil Teungku Hasan Kruengkali telah menjadi yatim dan diasuh ibunya. Berkat kesungguhan dan semangat belajar yang tinggi, telah mengantarkan Teungku Hasan Kruengkali menjadi ulama muda yang mendalam ilmunya. Berbagai cabang ilmu dikuasai oleh Teungku Syekh Hasan Kruengkali, bahkan beliau juga memperdalam ilmu falak kepada seorang pensiunan jenderal Turki sehingga disebut dengan Al-Falaki di ujung namanya yang dimaksudkan sebagai seorang ulama yang ahli dalam ilmu falak. Hingga kemudian membuatnya Abu Kruengkali alim dalam ilmu falak dan digelar dengan sebutan Teungku Muhammad Hasan Al-Asy Al-Falaki. Beliau juga mursid Haddadiyah Aceh, sehingga hampir semua jalur melewati Teungku Syekh Hasan Kruengkali sebagaimana yang dituangkannya dalam karyanya Risalah Latifah. Teungku Syekh Hasan Kruengkali berguru kepada banyak ulama kota Mekah, di antaranya Syekh Ahmad bin Syekh Abu Bakar Syatta, anaknya pengarang kitab Hasyiah Hianatut Talibin ulasan tuntas untuk kitab Fathul Mu'in karya Syekh Zainuddin Al-Malibari, Syekh Hasan Zamzami yang mengijazahkan beliau tarekat Haddadiyah, Syekh Yusuf Nabhani pengarang banyak kitab tentang Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, Syekh Said Yamani yang merupakan guru dari banyak ulama di Pulau Jawa termasuk Hadratus Yai Hashim Asy'ari dan Kiai Abdul Wahab Syazbullah, dan banyak ulama lainnya yang menjadi guru dari Syekh Hasan Kruengkali. Setelah menyelesaikan pendidikannya di Mekah, beliau pulang ke Yan Kedah Malaysia untuk membantu gurunya Teungku Cik Muhammad Arsyad Dian untuk mengajar dan beliau pun mengakhiri masa lajangnya menikah Dian dengan TGK Nyak Syafiah, seorang gadis yatim yang dibantu oleh keluarga Teungku Cik Umar Dian. Namun tidak lama di Kedah, beliau diminta oleh pamannya pimpinan Dayah Meunasah Baro untuk pulang ke Siem agar membantu pamannya untuk menjadi guru Dayah. Setelah mengajar beberapa lama, Abu Kruengkali kemudian mendirikan Dayah Manyang di Siem Kruengkali sekitar tahun 1916, dan di antara murid-muridnya di awal pembukaan pesantren tersebut adalah Teungku Syekh T. Mahmud bin T. Ahmad Lokna yang dikenal dengan Abu Syekh Mad Belangtidia yang merupakan guru utama Abu Ya Syekh Mudawali. Selain Abu Syekh Mad,
Pengajar sekaligus muridnya pada periode awal adalah Teungku Syekh Muhammad Ali Lampisan yang merupakan adik sepupunya yang juga menjadi guru utama Syekh Mudawali ketika belajar di Jamiatul Khairiyah Labuhan Haji. Kedua ulama tersebut, Abu Syekh Mad dan Abu Ali Lampisan kemudian dikirim untuk menjadi guru masyarakat Aceh Selatan yang ditempatkan di Blangpidie dan Labuhan Haji atas persetujuan Abu Kruengkale dan pemimpin Aceh Tuanku Raja Geumala. Selain dua ulama besar tersebut, belajar juga di Dayah Abu Kruengkale, banyak ulama dan tokoh-tokoh Aceh pada era berikutnya seperti Teungku Syekh Mudawali, Abu Abdullah Ujung Rimba Ketua MPU Aceh, Abu Sulaiman Lok Sukon, Abu M. Yusuf Kruet Lintang, Abu Ishak Uletiti, Abu Abdul Wahab Seulimum, Abu Muhammad Saleh Aron menantu beliau, Abu Mahmud Syah Blanglah Deh ayahnya Abu Tumin, Teungku Letkol Nurdin Bupati Aceh Timur, Teungku Syekh Marhaban Kruengkale anak beliau, Abu Adnan Mahmud. Bakongan, Abu Idris Lamnyong ayah Profesor Safwan Idris, Teungku Syekh Bilal Yatim Al-Halidi, Teungku Mahmud Usman Simpang Ulim dan lain-lain. Bahkan Profesor Hasbi Siddiqiyah juga disebut pernah belajar beberapa bulan dengan Abu Kruengkale secara khusus. Sehingga tidak mengherankan bila tokoh sekaliber Teungku Muhammad Daud Bereueh menganggap Abu Kruengkale juga sebagai gurunya, karena Teungku Muhammad Daud Bereueh merupakan murid dari Teungku Cik Hasbalah Maunasah Kumbang kakeknya Teungku Ahmad Dewi dan murid dari Teungku Cik Pante Egi Ulima. Juga ulama dari Padang Kiai Sirajuddin Abbas penulis buku 40 Masalah Agama menyatakan dirinya sebagai murid dari Abu Hasan Kruengkale. Dari sini nampak kiprah Abu Kruengkale memiliki arti yang sangat penting di mana hampir seluruh ulama Aceh pada eranya berada pada jejaring guru, sahabat, murid dalam terah keilmuan ulama Aceh. Sebagai seorang ulama besar, dedikasi Abu Kruengkale memiliki makna yang signifikan. Beliau berguru kepada anak pengarang kitab Ianatut Talibin yang memiliki sanad dari ayahnya Syekh Said Bahri Syatta hingga ke Imam Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i. Abu Kruengkale juga bersahabat dengan Abu Indrapuri yang kepada ayahnya Teungku Cik Umar beliau pernah belajar ketika Dian selain dari guru besarnya Teungku Cik Muhammad Arsyad Dian. Sedangkan Abu Syekh Mad dan Abu Ali Lampisan dua muridnya merupakan guru utama Abu Ya Syekh Mudawali yang merupakan tokoh kunci Dayah di era sesudahnya, karena hampir semua Dayah Aceh hari ini berada pada jejaring murid Teungku Syekh Muhammad Wali Al-Halidi. Sedangkan dalam areal politik dan kebijakan umum, Abu Kruengkale merupakan salah satu tokoh yang menggelorakan semangat jihad mempertahankan Indonesia di tahun 1945 dengan seruan jihad yang ditandatangani oleh Abu Kruengkale, Abu Ahmad Hasbalah Indrapuri, Teungku Cik Jakfar Lamjabat, Teungku Muhammad Daud Bereueh dan Residen Aceh Tekun Yak Arif Lamnyoeng yang kemudian menjadi pahlawan nasional.